kembali. Berarti negara ini dan hukum ini, hukum tidak adil. Yang mengikuti hukum adalah para oknum-oknum. Kampanye urusan ini, insya Allah saya akan sementara data bahwa masih 20 orang ada di tangan saya yang mengambil uang yang tes P3K ada di tangan saya. Ada di tangan saya. Justru pada hari ini, pagi ini kita meluruskan daerah ini. Bagaimana pemerintah bisa bekerja dengan mulus. Dan persoalan karena perbuatan para pelaku dan oknum pelaku, kita merasa kasihan terhadap bupati sebenarnya. Bukan saya membela bupati, bahwa bupati kekurangan nilai administrasi dan melakukan hal ini adalah para oknum dan kejahatan masih banyak di Kabupaten Dompu ini. Saya berbicara sebagai wakil rakyat, bukan saya tendensi terhadap politik. Demi Allah tidak ada, karena saya tahu semua dari urusan ini. Jangan berbicara bahwa saya berbicara tentang tendensi politik. Demi Allah tidak ada, karena hati nurani saya berbicara secara ikhlas. Secara ikhlas demi Allah, kalau saya berbicara tendensi politik. Tapi saya berbicara hal ini dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, kenyataan-kenyataan di OPD. Jelas ada kejahatan dilakukan oleh para oknum itu. Kalimat rumusan ini dengan adanya RPPU kemarin dimohon untuk bertenang dan dimohon untuk mempertanyakan secara kenapa daerah Dompu saja tidak melakukan ijazah SMA. Kenapa daerah lain melakukan semua ijazah dan honorer? Itu pertanyaan besar. Permainan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu? Itu perlu kita pertanyakan. Mungkin itu saja orasi singkat saja. Terima kasih. Tadi Dayatim sempat mengungkapkan ada 20 nama yang dipegang oleh Dayatim, itu yang diduga menerima uang pada jalan seleksi. Itu saya masih menduga dan saya masih meneliti. Dengan hasil tes K2 itu wajib untuk melaksanakan dan untuk cross check. Karena itu yang dijaga bobrok yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dengan keberadaan bupati yang tidak tahu dalam arti bupati tidak tahu dalam pemerintahan. Bukan pemerintahan, tapi dia tidak tahu dalam sistem kepemerintahannya. Waktu pemerintah daerah ada pembesar. Oh gitu, para petinggi. Itu rata-rata berapa itu? Itu nanti itu rahasia saya pribadi. Saya akan melaporkan secara tersendiri. Akan dilaporkan ke mana itu? Akan dilaporkan ke Jatim maupun di Kapolda. Bagaimana pandangannya ketika formasi P3K ini tamatan SMA tidak diusulkan oleh BKD daerah Kabupaten Dompu? Itu pemerintah daerah merasa mahal, tidak etis dalam pengurusan pemerintahannya. Dan bupati harus berani mengambil sikap dan harus berani mengajukan nama-nama sisa K2 dan utamanya ijazah SMA itu. Karena itu diperintah oleh Presiden sisa K2 dan K2 harus diselesaikan dengan segera. Kenapa daerah Kabupaten Dompu tidak menyelesaikan hal itu? Sementara kan di daerah-daerah lain ada formasi untuk guru SMA yang guru. Itu bobroknya daerah Kabupaten Dompu. Bobroknya daerah Kabupaten Dompu tidak berani mengambil sikap dan kemungkinan bupati memerintahkan tapi para oknum tidak melaksanakan. Karena itu penting dan itu pun presiden yang memerintahkan hal itu. Bukan BKD yang bobrok. Itu pemerintah yang bobrok.